Shalom, salam damai dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan berikan nyatakan bagi kita, sehingga kita semua masih terus dapat mengikuti renungan pada saat ini. Jadikan renungan kita setiap hari adalah pendorong, penguat bagi iman kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini akan membawa kepada kita bagaimana kita dapat melihat dengan baik akan tujuan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, memberkati kami, mengampuni akan segala dosa kami. Saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memimpin, melindungi dan menjaga kami. Sepanjang kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti akan setiap yang disampaikan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan ini dapat menyampaikan semuanya hanya datang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang bertajuk bersabar, mengasihi, memberkati. Dan ayat renungan di dalam 2 Samuel 15 ayat 30 di mana mengatakan, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepala dan mereka mendaki sambil menangis. Inilah ayat renungan kita pada hari ini. Di dalam kehidupan kita masing-masing, kita mempunyai cerita hidup yang sama. Pasti kita akan melihat keluarga yang gembira. Pasti kita melihat keluarga yang bermasalah, ketakutan, kesedihan. Tetapi kita kena ingat bahwa dalam kehidupan kita ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita saja sebagai manusia diri sendiri. Jika kita hanya memikirkan tentang hal diri kita setiap hari dan kita melupakan Tuhan yang menjadi penasihat, menjadi guru, menjadi bapa bagi kita, maka kita tidak akan pernah melihat kebahagiaan, kesenangan bersama Tuhan jika kita tidak datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, drama dalam kehidupan harian kita terkadang sangat menyedihkan, memilukan. Bahkan sering terjadi dalam banyak keluarga di dunia pada saat ini. Kita lihat dalam keluarga yang kelihatannya baik-baik, bahagia, harmoni, bahkan anak-anak adalah kebanggaan orang tua, maka tiba-tiba saja anak itu terlibat dalam masalah pengambilan dada. Tidak hanya di situ, anak-anak juga akan dikejar-kejar oleh polis karena kes kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kita lihat keadaan ini saudara-saudara. Mulanya kelihatan keluarga bahagia, tetapi tiba-tiba anak-anak dalam masalah. Jadi, ibu bapak manakah yang tidak sedih melihat anak-anak mereka seperti itu? Terjadi dalam masalah-masalah yang tidak diingini. Daud sebenarnya juga mengalami drama keluarga yang tidak kalah menyedihkan, memilukan. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa takhta dia akan kokoh selama-lamanya. Namun nyatanya kini ia harus mengalami masalah-masalah besar pelik, di mana Absalom, anak kandungnya sendiri, berencana melakukan rampasan kuasa atas takhta sang ayah. Inilah yang terjadi kepada Daud. Daud pun pergi berpindah ke Bukit Zaitun sambil menangis dan tanpa alas kaki. Dalam perjalanannya menuju tempat perpindahan, ia dikutuk oleh Shimei bin Gera, keturunan Raja Saul. Menghadapi semua kepiluhan ini, Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Itulah yang terjadi kepada Daud, yang mana dia mendidik anaknya, tetapi anaknya membuat masalah dan mau merebut kuasa Daud sebagai raja. Inilah hal kesedihan yang dialami oleh Daud pada masa waktu
zaman dia. Tidak kira siapapun kita sebagai manusia, maka akan ada saja perkara yang tidak kita ingini akan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara-saudara, persoalan pelik dalam rumah tangga, dalam hal hubungan dengan sesama, atau pekerjaan mungkin sedang mengelilingi kita. Kita dikelilingi dengan berbagai masalah-masalah dan membuatkan kita semakin tidak tahu berpikir. Kalau kita berada dalam situasi, apa reaksi kita pada saat ini? Dalam Matius 5 ayat 44, untuk menghadapinya kita dapat mengingat kembali perkataan Yesus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Daripada menyalahkan atau mengutuk orang lain, marilah kita menunjukkan kesabaran dan kebesaran hati untuk tetap mengasihi walaupun dibenci dan tetap memberkati walaupun dikutuk. Saudara-saudara terkasih, di tengah persoalan hidup yang pelik ini, maukah kita tetap bersabar, mengasihi dan memberkati? Dapatkah kita melakukan ini? 3 perkara: sabar, mengasihi, memberkati saat kita dalam masalah. Jangan biarkan masalah kita ini kelihatan lebih besar daripada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita serta memberi kita nafas kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, jangan biarkan masalah itu lebih tinggi daripada Tuhan. Jadikan Tuhan di atas dan lebih tinggi daripada masalah, agar setiap masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Marilah kita pada saat ini datang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan kita ada kesabaran, mengasihi, juga memberkati walaupun kita berada dalam keadaan masalah yang besar. Dalam keadaan apapun kita, maka kita harus meninggikan nama Tuhan. Bagaimanapun kita, apapun yang kita ingin lakukan, biarkan nama Tuhan yang ditinggikan. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini, di mana membawa kita, mengajak kita untuk melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada diri kita sendiri. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah selesai dengan mendengar renungan firman-Mu, mengatakan bahwa apapun masalah dalam kehidupan kami harus lebih meninggikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mendengar akan doa kami ini. Engkau sudah menyertai akan hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, agar berada dalam keadaan yang baik. Adik-beradik kami, ibu bapak kami, saudara-saudara yang lain, tetap Tuhan lindungi dan jagai. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selama di dalam kehidupan kami di dunia ini, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih karena sudah mendengarkan doa ini. Kau sudah sempurnakan atas segala doa kami, dan Engkau sudah mendengar dan menjawab. Inilah kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.